Jadi kain poleng atau kain hitam putih yang berbentuk seperti catur itu. Nah, kain poleng ini melambangkan konsep keseimbangan, dualitas seperti baik buruk, terang gelap, dan benar salah pada agama Hindu. Nah, maknanya itu seperti penghormatan terhadap alam. Nah, biasanya kain-kain ini tuh digunakan untuk membalut pohon atau atau kalau di Bali itu ada namanya sekepat. Sekepat itu untuk tempat duduk di depan area keluarga. Jadi di area teras itu diberikan tempat itu. Biasanya di tiang-tiangnya itu dililit dengan kain poleng ini atau kain hitam putih. Nah, ini itu sebagai penghormatan terhadap alam dan kekuatan gaib yang ada di dalamnya. Nah, serta meningkatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan tersebut. Jadi seperti itulah guna dari kain poleng atau hitam putih itu. Nah, dalam budaya Hindu Bali banyak simbol lain juga yang ngingetin soal keseimbangan dan kemenangan dharma. Salah satunya adalah penjor. Nah, biasa penjornya digunakan saat galungan atau kuningan. Penjor sendiri adalah simbol sakral dan filosofis yang melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, dan rasa syukur umat Hindu kepada Tuhan, atau biasa disebut ide sayang widiwasa. Nah, selain itu, penjor juga melambangkan kemenangan atas dharma atau kebaikan atas adharma, kejahatan. Nah, jadi ini ada keterikatan dari kain hitam tadi karena sama-sama memiliki keseimbangan antara dharma dan adharma. Nah, persembahannya ini kepada gunung suci sebagai tempat bersemayam dewa dan hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama konsep Trihita Karana. Nilai-nilai dharma juga tercermin kuat dalam arsitektur pura. Nah, setiap bagian pura itu memiliki makna spiritual yang ada di dalamnya dan membimbing setiap umat Hindu. Nah, jadi kita baru masuk pura itu ada namanya Candi Bentar. Candi Bentar ini merupakan pintu masuk yang membatasi antara bagian Nista Mandala dan bagian luar pura. Hal ini dimaksudkan agar para umat Hindu itu datang dengan leluasa. Jadi Candi Bentar ini juga merupakan pintu masuk yang membatasi antara Nista sama Madhya. Nah, setelah melewati Candi Bentar, umat memasuki tingkat kesucian berikutnya, yaitu biasa disebut dengan Kori Agung. Nah, Kori Agung sendiri merupakan pintu masuk dan batas wilayah antara Jabal Tengah dengan Jeroan. Nah, ruang atau pintu masuk sengaja dibuat kecil, hanya cukup untuk satu orang. Di atas itu terdapat ornamen berupa karang boma dan dijaga oleh dua patung Dwara Pala. Jadi bentuknya itu kayak agak besar menjulang ke atas tinggi dan satu pintu kecil di tengah. Seperti itu. Dan setelah Kori Agung baru kita masuk ke tempat kesucian pusat agama Hindu, yaitu Padmasana. Padma sendiri adalah bangunan suci di agama Hindu yang berfungsi sebagai tempat bersemayamnya Tuhan atau yang widiwasa. Nah, istilah ini tuh berasal dari bahasa Sanskerta itu Padma, artinya teratai, dan asana itu sikap duduk atau singgasana. Jadi seperti kaki itu duduk bersilang di atas lutut. Nah, itu seperti bunga teratai yang menjadi simbol kesucian dan keagungan agama Hindu.